Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka tasyakur serta pelepasan anak-anak didik tingkat MTS kelas 9 dan Madrasah Diniyah Ta'miliyah serta aliyah. Kebenaran siang ini 3 lembaga aliyah, sanawiyah dan DTA bersamaan, yaitu penyelesaian tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan anak yang berakhir tingkatan 9 bagi MTS, tingkatan aliyah yaitu kelas 12, serta DTA yang tingkatan kelas 4. Kesemuanya semoga menjadi anak yang soleh, soleha, ilmunya bermanfaat, yang bisa menyelamatkan diri dan kedua orang tuanya, serta bisa berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Sholawat lan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah dari alam kebodohan atau kejahiliaan sehingga alam yang penuh barokah ini. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah As-Siddiqiyah Cempaka beserta Dewan Guru, yang kami hormati Kepala Aliyah beserta Dewan Guru, serta Kepala Madrasah Diniyah Ta'miliyah dengan guru semuanya kami hormati, serta anak-anak peserta wisuda yang sebentar lagi yaitu akan dilaksanakan, yang Bapak cintai, serta para wali murid dan undangan yang kami hormati. Kami selaku Ketua Yayasan As-Siddiqiyah hanya bisa mengucapkan jazakumullahu ahsanul jazah kepada seluruh pembantu dan seluruh dewan guru serta wali murid yang bersama-sama kerjasama menuntaskan, menyelesaikan
yaitu pembelajaran anak-anak didik kita. Kalau tingkatan sanawiyah selama 3 tahun, aliyah selama 3 tahun, madrasah diniyah takmiliyah 4 tahun. Ini tidak terasa, dan ternyata perjuangan ini tidak bisa dengan ucapan, tapi pemikiran, tenaga, bahkan namanya guru 24 jam sebelum mengajar besok, hari ini sudah mempersiapkan. Ini berarti benar-benar perjuangan yang boleh dikatakan sangat besar sekali kalau diukur dari tenaga. Karena zaman sekarang, kalau teori pendidikan zaman sekarang itu antara teori kenyataan dengan praktek itu harus benar-benar seimbang. Lebih-lebih sekarang ada penerapan namanya kurikulum merdeka. Kenapa kok ana bahasa kurikulum merdeka? Ganti menteri, ganti aturan. Mapane saking merdekae guru zaman kien bisa masuk penjara. Itu gara-gara kurikulum merdeka, capek kula sih. Ya coba baik, anak dididik bener. Dikongkon bube padu salah setitik, kira-kira bocah bener lah kan pinter. Kadang-kadang nangani setitik belu, pelek. Kononku langsung dituntut manjing penjara. Apa sale ana hak asasi manusia. Iki tahun sekarang, kalau saya dulu waktu tahun 80-an, cerita dulu, saya dulunya guru tingkatan SMA sama. Dulu itu namanya anak itu tukang minum kalau orang tua bermasalah, lingkungan. Sering plek-plek diarani guru galak. Pak Akang masih dadi murid bengen, Pak Sodikin itu galak. Tapi nggak pernah saya mengenal namanya Pak Polisi atau apa. Sekarang sih lain. Makanya saya wanti-wanti kepada seluruh dewan guru, janganlah menggunakan cara kekerasan. Tahunnya sudah beda, kondisinya sudah beda, pembelajarannya sudah beda. Lah ini, tapi yang jelas kita sebagai seorang pendidik harus sungguh-sungguh untuk memintarkan anak. Lah ini, para hadirin ingkang dimuliakan Allah, dengan adanya sudah berakhirnya pembelajaran, sebab sekolah zaman sekarang itu langka kelas 1 sanawiyah, kelas loro sanawiyah, kelas 3 sanawiyah langka. Anae terusan dari SD kelas 6, kelas 7 itu tingkatan sanawiyah, kelas 8 sampai kelas 9. Nah terus kelas 10-nya tingkatan aliyah, tingkatan SMK. Itu sampai berakhir kelas 12. Sekarang begitu. Lah ini dikatakan kategori namanya pendidikan dasar. Bakat tamatan SMA, SMK, aliyah itu namanya pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar itu harus berlanjut. Kalau kerja, pendidikan dasar belum mampu. Buktinya saja banyak lulusan SMK nganggur karena posisi apa? Belum mampu sebenarnya, cuma dipaksakan seperti kayak negara Jepang. Apa?
lulus kira-kira bisa kerja. Tingkatan dasar ya belum mampu, harus S1. Nah ini sebenarnya, makanya di situ baik di tingkat aliyah, tingkatan SMK, tingkatan SMA, akhirnya pakai jurusan. Di aliyah juga ada jurusan, cuma berbasis agama. Apa berbasis agama? Sama seperti sanawiyah, agamanya itu banyak. Nah, alhamdulillah di sini dari tingkatan-tingkatan ini saya ini berbasis agama semua. Dari mulai tingkatan PAUD, walaupun PAUD kurikulum tetap yang dipakai PAUD umumnya, tapi agamanya ngajinya setiap hari. Karena saya programkan wajib anak keluar dari Asidikiyah tingkatan PAUD minimal bisa mengenal huruf Arab dan ngaji, karena mempelajari ngaji tidak segampang pelajaran matematik menurut saya. Karena apa? Ucapan, lafadz dan makhraj itu harus di hadapan guru langsung. Lamun shod itu gimana bibirnya, lamun dal adanya posisi di mana, qaf adanya di mana, itu ngaji loh. Makanya ngaji tidak bisa disetelkan rekaman tuh. Yang paling afdol utama adalah ngaji. Maka di sini saya terapkan tingkatan PAUD sampai DTA sampai istilahnya aliyah ngaji, cuma bedanya ditingkat-tingkatkan. Kalau tingkatan PAUD yaitu iqra. Karena apa iqra? Iqra itu orang tua bisa membantu, bukan guru saja. Tergantung kejelian orang tua. Ada di situ petunjuk. Kalau panjang itu begini, kalau pendek begini, ada, tinggal dibaca. Nah ini untuk memudahkan belajar Al-Quran. Karena ruhnya ilmu itu adalah baca Al-Quran dan mengaji Al-Quran. Maka alangkah sayangnya kalau ada orang tua dididik dalam pendidikan yang tidak ada bahasa ngaji. Maka saya di sini terapkan tingkatan MI di sini karena sudah dibuka MI dan alhamdulillah sudah 4 tahun. Ada yang tingkatan masih iqra ada, juz amma sudah masih ada, yang sudah Quran sudah ada. Itu kalau Quran bentuknya tahfidz, juz amma tahfidz. Dan setiap pagi saya anjurkan, saya perintahkan MI dari jam 7 sampai jam 9, setengah 9 minimal. Begitu pula tingkatan MTS. Sanawiyah di sini sama. Jam 7 masuk, langsung sholat duha, langsung doa untuk diri sendiri dan kedua orang tua, langsung belajar dan diklasifikasi. Tanyakan aja sama anaknya. Tingkatan Iqra, tingkatan juz amma, tingkatan Al-Quran. Dan Al-Quran bentuknya tahfidz. Begitu pula di tingkatan aliyah. Dan alhamdulillah dari mulai berdiri sanawiyah tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dengan sekolah tingkatan MI dan tingkatan sanawiyah. Karena apa? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup dan penyelamat hidup dunia dan akhirat. Aja sampai kita kata-katanya yaitu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha, tapi maca Quran baik dia bisa. Gimana mau bisa berdoa? Doa kan pakainya bahasa Al-Quran. Makanya kalau di sekolah-sekolah yang atau kuliah-kuliah yang jurusannya bentuk agama,
pasti yang dites adalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk. Dan jangan ragu-ragu sesuai dengan firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab, itulah kitab. Arti kitab di sini adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi, jangan ragu-ragu, yaitu kepada Al-Qur'an. Terus Allah memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, yaitu bentuknya dalam surat Al-Alaq, Iqra. Ini baca. Di sana yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh begitu. Kata Allah, baca wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi artinya nyebut asmane Gusti Rabbika, yaitu ing Tuhanmu, khalaq yang telah menciptakan manusia. Jadi di sini sudah ada ayat yang pertama kali belajar Iqra. Tujuannya kita harus membaca, mentelaah, memahami terutama Al-Quran. Cuma belajar Al-Quran itu kalau berdasarkan yaitu bahasa adab atau bahasa keutamaannya, kita afdolnya harus ada jalur khusus, gurunya siapa aja padu rame belajar Al-Quran loh, beda. Sebab ini kalamullah Allah. Seumpama kita aliran dari Kudus dari siapa? Mbak Arwani dari siapa? Yaitu Kimufid dari siapa? Terus sampai tekaning Mekah. Berarti satu alur. Contoh ini pondok pesantren Al-Quran ini, mau winong dari mana? Dari ini gurunya siapa? Itu kalau Al-Quran tuh begitu. Tidak seperti belajar lain. Makanya kalau belajar Al-Quran itu beda-beda. Kalau aluran dari Kudus atau dari Jogja satu alur, terusnya Mbah Khalil, biasanya tidak boleh berlomba. Khusus kanggo manjing surga. Beda loh. Bahkan alur selain Jogja, yang selain dari itu biasanya boleh lomba. Alurannya dari syekh ini. Itu. Lah saya ini di sini alurnya yaitu Ki Maksum Dalhar, yaitu dari Jogja yang telah diikhlaskan, diridhoi. Karena saya mempelajari dan belajar Iqra itu di tutornya yaitu dari tingkatan Jogja, itu istri saya yaitu dari Jogja, dan langsung mendapatkan sertifikat dan diperbolehkan untuk mengembangkan. Karena saya Yayasan As-Siddiqiyah itu berdirinya lembaga itu dari tahun 91 sampai sekarang, alhamdulillah. Dulunya bukan di sini, di pom bensin. Pom bensinnya dikontrak ke sini, alhamdulillah. Doanya para wali murid yang terdahulu sehingga saya seperti ini. Nah ini kita berbicara tentang kedudukan yaitu tentang Al-Quran. Nah di As-Siddiqiyah yaitu seluruh jenjang tingkatan, alhamdulillah penekanan Al-Quran berjalan, dan saya mempunyai cita-cita yaitu sampai akhir hayat kira-kira As-Siddiqiyah keluar dari santri-santri atau murid-murid dari As-Siddiqiyah yaitu benar-benar yaitu memiliki keilmuan, dan yang di bawah adalah Al-Quranul Karim. Nah itu secara garis umum. Terus selanjutnya yaitu kepada peserta didik.
yang akan diwisuda Bapak ucapkan yaitu selamat, yaitu meraih tingkatan sanawiyah selama 3 tahun dan aliyah selama 3 tahun serta DTU MDU selama 4 tahun. Kalian bawalah ilmu walaupun sedikit dan amalkan ilmu walaupun kamu yang kamu miliki apa saja dari gurumu, yaitu terutama dalam pengamalan, yaitu bentuk perilaku atau ucapan atau tindakan dan hati, yaitu kira-kira berakhlakul karimah. Karena Nabi sendiri lahir diutus di dunia, agama Islam yang diterima adalah akhlakul karimah. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi jagalah akhlak. Sepinter apapun, seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, seenggak punya apapun, kalau akhlak tidak dipakai, ini sia-sia. Sebab apa? Orang korupsi akibat akhlaknya nggak punya. Pinter kan, doktor, profesor. Tapi kenapa sampai bisa nyolong ndak kayak rakyat? Karena akhlak yang tidak dipakai. Nah, nanti di sana kamu akan berbaur dengan masyarakat dan lingkungan. Berakhlaklah, terutama yaitu pada diri sendiri dan kepada kedua orang tua dan kepada gurumu. Dan seandainya yaitu kita terbiasa di sini, ini liburan ini, terbiasa di sini ini kalau jam 7 ngaji, kalau yang sekolah pagi tingkatan MI, MTS dan aliyah tetap ngaji di rumahnya. Dan saya titip kepada ibu bapak ini, tolong tanyakan, kenapa kamu belum sholat duha? Kenapa nggak ngaji? Ini kalau di rumah kewajibannya ibu bapak. Bahkan kalau pendidikan dasar yang paling utama dan pertama yaitu sebenarnya di rumah, yaitu madrasah. Yang pertama adalah ibu. Ibu itu madrasah itu. Kenapa bisa madrasah? Yang semenjak dikandung ibu itu sudah mendidik bagaimana cara untuk anak menjadi baik. Pasti ada doa. Membuktikan ngaji itu doa. Ngaji ini adalah merupakan pendidikan dari semenjak dini sebenarnya bagi orang tua yang ngaji. Nah, ini kami berpesan kepada anak-anak terbiasa di sekolah, ya, kalian ngaji, sholat duha dan baca lain atau menghafal atau murojaah, mutolaah yang lainnya, terutama masalah bab doa, jangan berhenti walaupun libur. Lah adapun tingkatan sanawiyah yang sekarang menghafal, lanjutkan hafalan. Kalau di sini hafalan itu menurut saya tidak sekeras seperti khusus tahfidz. Bahkan khusus tahfidz itu sehari minimal 5 kebet. 5 kebet balak-balik, 5 setor setiap hari. Karena apa? Saya tahu, ya maaf bukan saya pamer, anak saya 3-tiganya perempuan tahfidz, yang satu alhamdulillah sudah sukses dan mengabdi. Itu per hari saya tanya minimal 5 kebet harus setor kepada kiai. Ini ngasih di kiai Ibu Iis nggak mertek, yang penting setor.
Tingkatan aliyah di Pak Budi yang penting setor, belum ada target. Kalau ditargetkan arahnya khusus tahfidz. Nah, maka saya yang penting mengenal, bisa membaca bacaan dengan baik dan tartil dulu. Karena saya inginkan anak aliyah keluar dari sini minimal ada yang bisa masuk perguruan tinggi gratis tis. Sebab syaratnya saya tanya ke dosen, kebenaran teman saya masih dosen dan wakil rektor, yang penting punya syarat tahfidz Al-Quran minimal 3 juz, bahkan kalau ke Mesir ke luar negeri 5 juz itu gratis. Kalau diuangkan 18 juta. Ada gratis dari Pemda, syaratnya sampai 17 syarat. Ada itu anak buah saya yang gratisan. Dan saya ini kerjasama dengan lain-lainnya sebenarnya. Cuma saya persyaratan anak lulusan aliyah belum memenuhi syarat, maka saya programkan ke sana. Lah bagi anak-anak yang nanti istilahnya keluar, ini maksudnya keluar itu dalam arti masa belajarnya itu pembiasaan, jangan sampai yaitu berhenti. Ini karena pembiasaan merupakan kesuksesan dan termasuk istiqomah dalam ibadah. Barang siapa yang bisa menjalankan istiqomah dalam ibadah, itu kesempurnaan bagi orang menjalankan ibadah. Ngelakoni istiqomah itu paling angel. Sebab apa? Kaitannya karo ridho, kaitannya karo ikhlas. Baka wis beli ridho, tali beli ikhlas, istiqomahnya bubar. Ini sudah masuk asar ya. Alhamdulillah. Sebentar dulu ada orang adzan.
Terima kasih, kami lanjut. Jadi kami memohon kepada peserta didik dari seluruh tingkatan, maka kalian istiqomalah dalam kerutinan pembiasaan. Begitu pula anak madrasah DTU, MDU ya. Sebelum belajar biasanya ngaji di rumah, nggak apa-apa, siang ngaji itu. Dan semuanya harus disertai ikhlas. Sedangkan jare wong ahli agama ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas abidin, ada ikhlas muhibin, ada ikhlas arifin. Kalau ikhlas abidin, dia ikhlas benar-benar ahli ibadah, hanya surga. Kalau ikhlas arifin, orang yang ikhlas berupa makrifat, tingkatan makrifat, hanya mengenal Allah saja. Dan ikhlas muhibin ini mencintai Allah. Nah, kita tingkatan ikhlas tingkatan mana? Ya wis abidin demi agama. Nah, tapi ini ikhlas ini kita harus mengharapkan ridho. Apa sih ridho? Ridho dari Allah. Ridho itu persetujuan segala amal kita yang akan kerjakan itu mendapatkan ridho dari Allah kaligane gampang. Padane kayak anak memohon ridho dari orang tua, kedua orang tua disetujui kayak begitu tuh. Ridho dari guru, makanya guru kadang-kadang mengajak, sira aja sekolah mendi-mendi, lanjutkan di sini. Itu kalau ada ridhonya guru seperti itu, Allah pun memberikan ridho. Tapi ikhlas, aja beli ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas berarti ria. Maka ria batal dalam segala amal. Allah wis ngomong wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahuddin. Kata Allah, isun wis merintah ning sampean kabeh kongkon beribadah dalam keagamaan, dalam beribadah, yaitu mukhlisina lahuddin, kongkon ikhlas demi agama. Itu jelas ikhlasnya. Wah, ikhlasnya kita tahu tingkatan apa lah. Sebab anak kategori punten ikhlas ning kene iki tingkatane dau tingkat agama. Pak, tingkat agama wajar seorang guru ilmu ikhlas, bensinnya aja ikhlas. Kan di sini ada 3 guru itu yang dibawa ke Asidikiyah tuh. Makanya ibu-ibu kudu memperhatikan nih guru. 1 bawa bensin kendaraan, 2 bensin weteng, 3 dalam keilmuan. Ya wislah kita ilmunya diamalkan secara ikhlas, bensinnya kudu diganti. Kalau tidak maksimal ya semampunya. Makanya kadang-kadang kita belum mampu ke situ. Saya terang-terangan sama guru, mohon maaf. Dan mudah-mudahan saya doakan guru yang di sini semuanya rezeki dari yang lainnya digampangkan semua. Terutama sehat jasmani dan rohani, itu bibitnya sehat. Pak rohaninya sehat, jasmaninya sehat, insya Allah semuanya digampangkan semua, termasuk anak-anak pelajar di sini. Kadang-kadang saya survei kepada anak langsung, sebab saya 24 jam di sini. Kadang-kadang ngeri saya anak sanawiyah. Kamu sangunya berapa? 2000. Sangunya berapa?
nggak sanggup. Tingkatan sanawiyah masih ada yang seperti itu. Saya akhirnya greget, ya Allah. Tapi moga-moga kuat anak-anak yang di sini. Itu tingkatan sanawiyah levelnya. Sebenarnya duduk begitu sanawiyah tuh. 2000 oli apa kan begitu. Nah, sampai saya tanya lagi tingkatan aliyah, ada yang tidak sanggup. Nah, ini kehebatan anak-anak di sini termasuk orang tuanya yang kuat. Amin ya robbal alamin. Terus selanjutnya kami pesan akhlak dan laksanakan ucapan, tindakan dan perbuatan, dan karena agamalah kunci keberhasilan menghantarkan anak menjadi anak yang soleh. Jadi pesan yang pertama, jagalah akhlak dan bawalah dirimu serta istiqomalah dalam pembiasaan yang ada di Asidikiyah seluruh tingkatan. Yang kedua yaitu kami berpesan kepada anak-anak, bawalah ilmumu dan tuturkan kata-katamu, ucapanmu di lembaga yang ada di Asidikiyah ini yang baik-baik, yang jelek jangan dibawa. Bapak sering ingat membaca Rumah Makan Padang, kalau enak sebarkanlah kepada orang lain, kalau enggak enak jangan. Ini bukan Rumah Padang saja, dalam perilaku akhlak dan fikih juga, kalau kurang baik ya kita jangan dibawa keluar, tutupilah. Nah ini jadi aja blesake digawa metu wis ditutup. Mudah-mudahan anak bisa menjaga. Nah ini yang perlu kami pesan, dari satu akhlak, loro perbuatan dan istilahnya pembiasaan, serta kang baguse yaitu silakan disebarluaskan. Itu yang Bapak pesan. Karena bagaimanapun ini kelalen kadang-kadang Pak Kawis, istilahnya kita di tingkatan ini dalam belajar yang baiknya ini. Sebab bunten kalau sudah tingkatan sanawiyah ini wis beda. Siapa aku, Pak Kawis aliyah beda maning. Mau nenengger kalem beda. Sebab saya ini jadi pengalaman jadi guru hampir 40 tahun ya. Saya itu masa hidupnya sampai sekarang di pendidikan aja. Ternyata anak yang nakal itu kebiasaannya di masa puber, dan terjadi itu satu karena bisa juga orang tua pisah. Pak Kawis pisah nek otake dadi loro, siji mikiri wong tua wadon, siji mikiri wong tua lanang. Terjadi larie apa? Minum, main, dolan. Dendam bahasanya. Loro ekonomi. Pak Kawis ekonomi ini kadang-kadang kelalen. Itu yang sering saya alami dan saya tangani. Tuh. Dan yang ketiga yaitu karena lingkungan. Saya dari tahun 79 menangani tingkatan SMK, rata-ratanya SMA itu begitu, sanawiyah SMP. Termasuk saya pernah di SMP yaitu Darul Ulum yang sekarang katanya sudah bubar, Yapikas, dan di SMP Yapik. Itu terjadi nakalnya anak itu di usia itu sampai sekarang sebenarnya. Lah maka dari itu ini kewajiban orang tua harus bisa, apalagi sekarang punten HP libu, bisa jadi penolong, bisa juga jadi penghancur.
Kalau orang tua tidak teliti, bisa juga penghancur. Makanya hati-hati. Tapi bisa juga membantu. Contoh, saya di Asidikia, saya tekankan kepada guru-guru elektronik tetap diterapkan. Kasarnya penilaian dalam pembelajaran, baik di semester, baik di akhir tahun, baik di proses pembelajaran, silakan pakai HP. Makanya saya masuk anak-anak aliyah, saya kasih HP sebenarnya bukan untuk mainan cari yang itu, kali di luar nggak tahu, tapi saya perintahkan kepada Pak Budi sebagai kepalanya untuk pembelajaran. Ini setiap anak yang masuk ke sini saya kasih HP gratis sampai sekarang insya Allah, tapi dengan catatan yaitu apa, ranking yang masuk dulu. Tapi anak-anak sini alhamdulillah ranking saya kasih semua tahun kemarin, tahun sekarang masih ada insya Allah, doain aja. Tujuannya apa? Memudahkan pembelajaran. Sampai ke kepala sekolah ngopai soal anak ini Bandung, soal ini Cempaka hebat. Karena apa ini? Tapi kalau salah bahaya. Ini fungsinya HP itu ibarat pisau belah dua, bisa memotong leher untuk membunuh, bisa juga memotong daging korban untuk dibagikan dan yaitu bermanfaat. Itu fungsi HP, makanya hati-hati. Nah ini kalau tidak pegang HP salah, informasi lebih cepat sekarang. Mama dari Jakarta ada informasi begini-begini, itu melalui HP. Makanya guru-guru sekarang dituntut kadang-kadang yaitu tentang digital. Saya mari jadi kepala 2 tahun yang lalu, kepala sekolah harus hebat memegang yaitu komputer dan HP. Kadang-kadang saya bentuk rapat pakainya apa Pak Budi pakainya namanya jam sekarang, yaitu pegang HP dan saya aplikasi harus begini-begini. Aduh, saya usia sudah sekian, ternyata alhamdulillah wis 60 tadi berhenti, pikirannya lah goblok, bebas dari HP, tapi dolanan HP masih. Bebas dari HP apa? Pakai wis laporan jam rolas di bel. Pak Sodikin kepala, betul ini laporannya belum masuk. Masya Allah, ngebel yang sini, masa anak perempuan ibu guru baru lahir ini saya akan puyeng. Akhirnya saya kerjai sendiri. Ya udahlah, gimana caranya, jam sekian harus selesai. Itu zaman sekarang. Termasuk lembaga-lembaga di tingkatan PAUD sampai tingkatan aliyah, laporannya pakainya komputer dan HP sekarang tuh. Tapi kalau ngaji saya larang pakai HP karena ucapan, mimik dan itunya harus jelas. Beda kalau lagu-lagu sih yang penting cangkem nyelongob suara pado bagan bisa selesai karena hiburan. Tapi kalau ngaji beda. Makanya saya perintahkan kalau ngaji one by one, biarpun tingkat sanawiyah tetap berhadapan sama guru. Makanya alhamdulillah di sini berjalan dalam bentuk ngaji baca Al-Qur'an, juz amma dan iqra. Lah itu, jadi pesan yang kedua ingat-ingat yaitu laksanakan istiqomalah perbuatan yang baik, yang jeleknya jangan dibawa. Terus yang berikutnya pesan saya kepada adik-adik, laksanakan yaitu doa, terutama untuk diri sendiri dan kedua orang tua setiap saat, bahkan setiap sholat. Doa itu bibite ibadah, emboke ibadah. Tanpa adanya doa kita sia-sia, karena semuanya itu ada di doa. Pungkasane doa kan terakhir tiada lagi
sampai takaning Mekah kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lu ini Mekah ana labbaik Allahumma labbaik sampai macam-macam kan. Gue sih pak terakhir Rabbana maning sampai kiai kang setiap musola dan tajuk ya terakhir Rabbana. Karena apa? Kunci keselamatan dunia akhirat adalah itu bibitnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus kalau melanjutkan menurut saya jangan ditinggal terutama Al-Quran. Nah kebenaran di Asidikiyah ini tingkatan aliyah Al-Quran ini sebenarnya untuk menindaklanjuti. Di sanawiyah belum selesai masuk ke tingkatan aliyah. Cuma di sini baru ada tingkatan aliyah jurusan IPS. Tapi tergantung dari minat. Nah itu yang berada yang ada di tingkatan aliyah. Dan kami tetap memohon bantuan dan doa. Insya Allah yang di belakang yaitu bisa dibangun lagi. Yaitu untuk pendidikan. Cuma jarak pendek inginnya saya ini di samping itu dibangunkan musola supaya istilahnya ada penertiban dan supaya tertata dengan baik dan benar. Karena Asidikiyah ini diawali belum punya modal apa-apa, hanya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah maka kami bisa berjalan seperti ini. Ya, artinya diawali dengan step demi step dan ini kebenaran Allah meridhoi dengan tanah yang segini sehingga bisa bermanfaat karena ini milik tanahnya orang 7. Bayangkan 7 orang nih di sini nih jadi satu. Sulit bakal karo ridhoi Gusti Allah, tapi Allah ngeridhoi gampang. Pak Haji mau dorong lunga haji Pak Sodikin ke tanah bayaran kita beda duit iskam penting dicicil bayar tanah coba bayar sengawit dari cicilan 1 juta anak 500 diangsur sehingga seperti ini ridhonya Allah. Saya bukan riak tapi semuanya ini adalah ridho Allah. Dan kalau istilahnya yang masih seneng di Asidikiyah, kalau lanjutan sih kan lanjutan di mana saja. Cuma saya menghimbau bagi yang tidak melanjutkan dan termasuk yang bingung-bingung, udah lanjutkan aja tingkatan sanawiyah ke aliyah. Yaitu yang penting mendapatkan ridho dari Allah serta moga-moga ikhlas serta istiqomah. Itu saja. Sebab punten apa sih kang diharapkan semuanya ridho Allah. Bakal oli ridho Gusti Allah sehebat apapun ilmu tidak bermanfaat. Sepinter apapun ilmu tiada gunanya. Tapi kalau sudah dapat ridho Allah, walaupun sedikit, walaupun apa, insya Allah ada gunanya. Karena saya ini, maaf ini, berawal dari adanya selembaga ini dari kejar paket ABCD. Ternyata di paket itu manfaatnya besar. Tapi pemerintah sekarang paket harus sama seperti pendidikan formal. Akhirnya ya udah jalan sama-sama. Buktinya apa? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi kuwu, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Walaupun tamatan istilahnya sekejar paket, tapi dia mampu mengerjakan bangunan, Bapak bangga. Karena apa? Dia berarti ngitungnya, pengalamannya, ini semuanya bermanfaat. Nah ini namanya ilmu bermanfaat. Duduk karena kita tinggi keilmuannya banyak, ilmu tinggi tapi tidak bermanfaat. Ujung-ujungnya luruh duit, yang penting hasil duit.
gitu. Dan itu yang Bapak pesan, serta kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, yaitu anak-anak didik tingkatan MDU dan tingkatan sanawiyah, tingkatan aliyah. Bapak ucapkan selamat dan sukses. Semoga ilmu kalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, dan gurunya semoga diberi kesehatan, sehat walafiat, baik orang tuanya juga menjadikan orang tua yang benar-benar bisa melaksanakan amanah, karena orang tua yaitu diberi amanah berupa anak bukan milik sendiri, itu milik Allah. Allah dititipkan, suruh menjalankan, suruh membina, suruh yaitu mengarahkan menjadi anak yang soleh soleha. Tugasnya orang tua. Bakal beli bener engkau wong tua melu ditarik manjing mana surga dadi neraka akibat orang anaknya belegedun atau mardun. Nah itu, jadi kami tetap yaitu eksis dan mohon bantuannya, laksanakan, lanjutkan tingkatan sanawiyah. Kalau menurut Bapak, kalau yang tidak melanjutkan di sini masih siap menerima, dan masih tetap saya akan memberikan fasilitas yaitu bagi yang daftar awal dan saya ranking mendapatkan HP, walaupun guru anak kan setuju, termasuk kepala kan setuju. Tapi saya tetap untuk memfasilitasi anak yang masuk sini yaitu mendapatkan HP untuk pembelajaran, yaitu bukan untuk mainan. Hari bisa kepala beli setuju sih bakal wis dolanan ning jero kelas lelet. Kata saya wajibnya guru. Bagaimana caranya untuk yaitu mengarahkan, mendidik, membina, dan kira-kira bisa menggunakan. Adapun di luar ini ya lain tugas. Dan semoga kepala-kepala dari tingkatan PAUD sampai tingkatan aliyah serta gurunya semuanya yaitu digampangkan rezekinya, semuanya digampangkan dalam urusan hajatnya, dan diberikan yaitu kesehatan, ridho, dan ilmunya bermanfaat, serta anak-anaknya menjadi anak yang ilmu bermanfaat. Moga-moga betah kabeh masining asidikiyah, amin ya robbal alamin. Dan sekaligus kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang membantu di lembaga kami dengan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, karena tanpa adanya guru saya tidak bisa apa-apa. Tanpa adanya wali murid saya tidak bisa apa-apa, kecuali bantuan beliau-beliaulah melalui ridhoe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaha diniyah wa qulu niyatin soleha at-talamid al-ustad as-sidikiyah waladin soleh soleha bil iman bil islam bitaqwallah wassalamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wal muslimin wa ghafir lana wal muslimin. Sallimna ya Allah, sallimna wal muslimin. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadik. Allahumma ghafir lana dunubana li wali walidina wa li ikhwalina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
Allahumma ja'alna wa iyyahum bil afiyati was salamati wa haqiqna wa iyyahum bitaqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum mujibatin nadama fi hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ya mubarik barik lana fi umrihi wa rizqi wa din wal walad waladun salih salihah bil iman bil islam bi taqwallah wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al hidayah was sakinah wal baraka fal baraka summal baraka wal istiqamah was salamah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la tajalna wa iyyahum min syarri wal dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah in antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.